Kejaksaan Tinggi Lampung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemungutan retribusi sampah DLH Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021. Padahal sudah puluhan saksi yang diperiksa. Tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Budiman P. Mega pada Rabu, 5 Oktober 2022. Budiman diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan baru keluar dari gedung Pitsus Kejati Lampung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Budiman mengaku dicecar dengan 25 pertanyaan. Budiman mengungkapkan, dalam pemeriksaan itu ia menyerahkan dokumen penagihan retribusi sampah bulan Agustus tahun 2022 kepada tim penyidik. Ia menjelaskan ada beberapa prosedur penagihan retribusi sampah yang telah dibenahinya, mulai dari pembuatan SPT dan tugas penagihan dikembalikan kepada UPT. Budiman menerangkan, ia menargetkan perolehan retribusi sampah pada tahun 2022 sebesar 13 miliar rupiah. Alur penagihan retribusi sampah di DLH kini dimulai dengan pembuatan karcis berdasarkan potensi yang ada. Setelah karcis dilakukan pencetakan, selanjutnya akan dicek nama-nama korporasi di BPPRD, kemudian karcis diberikan tanda tangan basah oleh Kadis DLH. Ia mengakui ada perbedaan terkait penagihan retribusi sampah di masa jabatannya dengan sebelumnya. Budiman memastikan, di masa jabatannya oknum petugas tidak bisa bermain kong kali kong lagi dalam melakukan pungutan retribusi sampah. Ia melanjutkan, jika ada satu objek retribusi sampah yang sudah tutup, maka karcis yang sudah dicetak tersebut akan dikembalikan dan dimusnahkan. Sebelumnya Kejati Lampung telah meningkatkan status pemeriksaan perkara dugaan korupsi retribusi sampah di DLH Bandar Lampung TA 2019 hingga 2021 ke tahap penyidikan. Meskipun sudah ada puluhan saksi yang diperiksa, hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejati sudah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan sejumlah fakta, di antaranya DLH Bandar Lampung tidak memiliki data induk wajib retribusi sampah sesuai dengan penetapan dari Kepala Dinas, sehingga tidak diketahui potensi pendapatan nyata dari hasil pemungutan retribusi tersebut. Fakta kedua, ditemukan adanya perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang dikorporasi, serta karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi. Selanjutnya, ditemukan adanya hasil pembayaran retribusi yang dipungut oleh petugas penagih retribusi baik itu dari DLH maupun UPT kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah, serta adanya penagih retribusi yang tidak memiliki surat tugas resmi. Fakta lainnya, ditemukan adanya hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi. Penyidik Kejati Lampung menemukan ada selisih target dengan realisasi retribusi sampah di DLH Bandar Lampung periode 2019 hingga 2021 sebesar 34,8 miliar. Rinciannya pada 2019 target pemasukan senilai 12,05 miliar, namun realisasinya hanya 6,97 miliar atau selisih sekitar 5 miliar. Kemudian pada 2020, target pemasukan sebesar 15 miliar hanya realisasi 7,193 miliar atau selisih sekitar 8 miliar. Selanjutnya pada 2021, target pemasukan retribusi sampah sebesar 30 miliar namun hanya terrealisasi 8,2 miliar atau selisih sekitar 22 miliar. Hingga kini penyidik Kejati Lampung sudah memeriksa sebanyak 72 saksi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.